Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rusyanti, absen 41, dan teman saya Karmila Ramadanti, absen 42. Kami dari kelompok 21. Kami mengangkat materi kelas 6, tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Subtema 1 tentang penemu yang mengubah dunia, pembelajaran ke-1. Kompetensi dasarnya yang pertama, 3.4, mengenal rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.1, menjelaskan tentang aplikasi rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, 3.4.1, mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada 4.1.1, menerapkan konsep rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kami akan membahas materi tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Kelas 6 tema 3. Yang pertama itu ada rangkaian seri. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Pada rangkaian seri ini semua lampu akan tersusun secara berurutan. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan, maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari itu adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Ciri-ciri rangkaian listrik seri adalah yang pertama itu ada alur listrik mengalir tanpa melalui cabang. Alur listrik yang mengalir melalui lampu 1 melalui lampu 2, demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Yang kedua, cirinya yaitu jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Yang kedua itu ada rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen satu sama lain tersusun secara paralel. Hal inilah yang menyebabkan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak, atau kabel penghubung yang diperlukan lebih banyak. Selain kelemahan tersebut, susunan paralel memiliki kelebihan tertentu dibandingkan susunan seri. Adapun kelebihannya adalah salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah yang pertama yaitu arus mengalir melalui cabang atau lebih. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Yang kedua yaitu jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita dipasang secara paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu yang lain akan tetap menyala. Selanjutnya adalah nama media. Nama media kami di sini adalah ranglist, yaitu rangkaian listrik. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk membuat media ini, yaitu yang pertama alatnya gunting, penggaris, lem, lakban, obeng, dan bor. Bahannya yaitu yang pertama ada cat, kuas, lampu atau bohlam kecil, kabel, saklar, baterai, stik es krim, dan triplek. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Karmila Ramadanti, nomor absen 42. Saya di sini ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya di sini ingin menjelaskan tentang cara penggunaan media dan cara pembelajaran media di SD. Saya di sini ingin menjelaskan cara penggunaan media seri. Seri memiliki 2 buah lampu dan 1 buah saklar. Jika saklar tersebut diketek ke arah on, maka kedua lampu tersebut akan nyala secara bersamaan. Jika saklar tersebut diketek ke arah off, maka kedua lampu tersebut akan mati secara bersamaan. Rangkaian listrik paralel memiliki 2 buah lampu
dan 2 buah saklar. Apabila saklar pertama kita nyalakan, maka lampu pertama akan menyala. Apabila saklar kedua kita nyalakan, maka lampu kedua akan menyala. Apabila saklar kedua kita matikan, maka lampu kedua akan mati. Apabila saklar pertama kita matikan, maka kedua lampu tersebut akan mati secara bersamaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara pembelajaran media. Yang pertama, kami mengambil kelas 6 tema 3 tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya kami mengangkat model pembelajaran yaitu problem solving. Yang pertama, guru harus bisa membangkitkan motivasi siswa supaya siswa itu semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya, guru menunjukkan media pembelajaran yaitu ranglist atau rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya, guru menyampaikan materi terkait dengan rangkaian listrik seri dan paralel. Selanjutnya, guru mempraktekkan bagaimana listrik seri dan listrik paralel bisa menyala dalam satu rangkaian tersebut. Kemudian, guru meminta siswa untuk mendefinisikan tentang apa yang mereka tidak paham terkait materi pembelajaran yang telah disampaikan. Setelah itu, guru meminta siswa untuk bertanya bagian mana yang tidak paham terhadap materi pembelajaran yang telah dipaparkan tadi. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk membuat kelompok kecil yang berisikan 4-5 orang yang anggotanya ada secara heterogen. Kemudian, guru meminta siswa untuk menganalisis bagaimana listrik seri dan listrik paralel itu bisa menyala dalam satu rangkaian tersebut. Kemudian, guru meminta perwakilan siswa untuk maju ke depan mempraktekkan bagaimana listrik seri dan listrik paralel tersebut bisa menyala. Kemudian, guru ikut juga membimbing bagaimana siswa tersebut bisa menyalakan listrik seri dan listrik paralel tersebut. Selanjutnya, dari semua perwakilan kelompok tersebut, guru meminta salah satu dari perwakilan tersebut untuk menarik kesimpulan atau menjelaskan kembali tentang bagaimana rangkaian listrik seri dan listrik paralel tersebut bisa menyala. Kemudian, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan tadi. Kemudian, guru memberikan penguatan atau kesimpulan terhadap materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.